Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang muliakan Allah pada jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan materi tahsis dan Al-Quran. Tidak bukan karena hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita syukuri dengan selalu berusaha menyenangkan Allah. Salah satunya dengan konsen terhadap Al-Quran, membaca, belajar, kalau bisa menyampaikan dan lain sebagainya, mengamalkan ajaran-ajaran. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya baik senasab maupun seiman, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua yang insyaallah berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak ada yang tidak bukan harapan kita, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Para jamaah, khusus para asatidzah, para alim ulama, para kiai, Waalaikumsalam. Khusus para kita, Ustaz Kiai Bukan, Ustaz Muhammad, Ustaz Maki, Ustaz Fadil, Ustaz Mufid, para dosen, para asatidzah yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Ustaz Jenal, Ustaz Darwi, Khawarij dari luar. Alhamdulillah, para asatidzah yang lain yang bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Habib Idris, alhamdulillah, terutama seksi repot RT dan Detri, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, semoga kita bermanfaat bagi semua orang dengan segala kapasitas kita, alhamdulillah, dengan segala kemampuan kita bermanfaat dengan Allah berikan kepada kita. Sesi repot yang menyediakan konsumsi, alhamdulillah, Pak Imaman, Pak Riz, Pak lupa saya namanya. Ya, lupa saya namanya. Bikin kopi ya, Pak Selamat,
kesalahan pada membaca Al-Quran, bukan hanya di kalangan awal, tapi di kalangan ahli Al-Quran juga. Yang pertama isbah itu al-tamtid, maqayamu tamtid, memanjangkan yang lebih dari sekedarnya, apalagi memanjangkan yang harus didapatkan daripada yang bisa merubah arti. Allahu Akbar, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu isbah. Yang tadinya biasa Allahu Akbar jadi Allahu Akbar, jadi ini idal, jadi mad lazim atau lazim. Jadi apakah Allah Maha Esa? Itu Allahu Akbar. Nah, berhasil. Oke, isbah. Selanjutnya ikhtilas, mengurangi dari bacaan. Kalau mengurangi dari mad ke tawassut, dari panjang 6 ke 4 ke kedua, itu tidak berubah arti. Tapi tetap bagi sebagian ahli ulama Al-Quran, kalau kita sudah tahu dosa. Misalnya Allahu Akbar, Allah di setengah harokat, Allahu Akbar setengah harokat, jadi satu harokat di setengah harokat. Walaupun mungkin tidak berubah arti. Allah, 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 Allah. Selanjutnya hadap. Hadap tadi hampir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, membuang alif. Ya. Membuang alif. Tawallud itu menghasilkan bunyi yang bukan seharusnya beranak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawallud. Selanjutnya ada ghulu. Ghulu itu berlebihan. Ghulu itu berlebihan. Misalnya dalam sifat huruf tafasyi as-sin, min syarri ma khalaq, min syarri, atau berlebihan di dalam qalqalah. Qalqalah yang alami tidak ditekan dan cenderung bunyi fathah. Lam yalid wa lam yulad, berlebihan. Atau berlebihan dalam hams kaf misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau berlebihan dalam tafkhim ketika kasrah. Misalnya huruf isti'la itu tafkhim dalam berbagai situasi, tapi jangan berlebihan pada saat yang kasrah. Misalnya min ghil, ghil itu kan huruf isti'la, wajib tafkhim sebagai situasi termasuk kasrah pun. Terima kasih. Terima kasih. Min ghil, kayak gini, mustaqim dalam surah Fatihah. Jangan sampai terjadi tidak tafkhim sama sekali, mustaqim tidak. Sifat itunya jangan sampai hilang. Tafkhim
mustaqim, mustaqim. Tapi berlebihan mustaqim. Itu juga berlebihan dalam sifat Quran selalu dalam sifat Allah. Pagi ini kita akan membahas tentang kemungkinan yang muncul ketika mengucapkan huruf. Ini juga tidak hanya pada orang awam, tapi terjadi pada para ahli, para yang tidak terasa, karena memang tidak terasa, harus hati-hati. Abrasul akhta, kemunculan kesalahan apa kita pada saat mengucapkan huruf Al-Quran. Ini diambil dari kitab At-Tajwidul Musawwar Syekh yang dikarang oleh Syekh Dr. Aiman Rushdie, temannya Kiai Fatoni, guru saya di PTI. Beliau itu teman kuliahnya beliau di Mulpro. Nah, kita yang Al-Musawwar juga mengambil dari sini untuk gambar-gambar posisi lidah ketika mengucapkan sebuah huruf. Ada di kitab ini. Di YouTube ada Syekh Aiman Rushdie. Itu beliau sering menginginkan sayembara Al-Quran, artinya lomba dari jauh dari apa. Kemarin terakhir itu saya membuka tentang pesantren Indonesia, ini bagus, dan beliau kalau bagus itu sangat menikmati sekali, sehingga lupa untuk mencatat kesalahan begitu. Nah, tapi terakhir ada komentar yang seorang perempuan dari Kudus kalau tidak salah ikut itu, cuman pada saat melantunkannya itu terlalu lalu sebenarnya menyanyi, lalu dai-dai Bismillahirrahmanirrahim begitu. Terutama imam juga berlebihan. Itu aja dikoreksi sama beliau. Bukan siapa buahnya. Beliau sampai istighfar berkali-kali, insyaallah. Astagfirullah. Itu melihat seorang saudara dari Indonesia teman berlebihan. Itu Rasulullah memang pernah bersabda, Sayyidun al-Tazimul Qur'ana fi aswat. Ya segala pada suara kamu, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Ya. Imam-imam Masjidil Haram itu tidak ada yang berlebihan dalam tapi itu mungkin itu juga pendapat. Kulturnya beda. Di kita beda lagi kulturnya. Kulturnya beda lagi. Cuman kemarin itu yang saya sekarang itu beliau tidak terlalu suka terhadap yang terlalu mendai-dai ketika imam ataupun ketika murtad. Tapi ini masih dibatasi oleh kebiasaan budaya. Satu sisi kita niat ingin menghiasi Al-Quran dengan suara bagus kita, karena menghormati Al-Quran, menghormati firman Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bahas sekarang abrasul akhta allati tahditsu 'inda ahrufil khalqi, kemunculan kesalahan yang ketika mengucapkan huruf halaq. Huruf halaq itu ada 6 huruf tenggorokan dalam, tenggorokan tengah, tenggorokan atas.
Kalau pada hurufnya dua, hamzah dan ha. Hamzah a, i, u dan ha, i, u. Kalau itu sebenarnya ha besar. Yang kedua, tenggorokan tengah yaitu ha dan a, ha dan ain. Yang ketiga, tenggorokan atas yaitu kho dan rin. Nah, yang pertama adalah tenggorokan dalam dulu, yaitu hurufnya hamzah. Yang pertama, kesalahannya sering membacanya dengan tafkhim, padahal dia bukan huruf tafkhim. Khususnya ketika bertemu dengan huruf tafkhim tadi, misalnya shad, asabi'ahu, misalnya asabi'ahu. Asabi'ahu. Ini hamzah, ini huruf tafkhim. Asabi'ahu. Karena asalnya huruf tafkhim, asabi'ahu, karena mengejar tafkhimnya huruf shad. Asabi'ahu. Atau dalam kata Allahu Akbar, lamnya kan tafkhim. Tafkhim itu membuka ruang mulut supaya lebar. Allah, mestinya Allahu Akbar. Nah, ini menjadi pada menafkhimkan hamzah karena pengaruh huruf sesudahnya. Hurufnya adalah huruf tafkhim, huruf yang harus ditafkhimkan. Asabi'ahum, mestinya biasa aja asabi'ahum. Contoh dalam salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bisa terjadi Pak. Yang kedua, tashil, meringankan bunyi hamzah, tidak tegas. Padahal bukan pada tempat tashil. Misalnya gini, ya ayyuha, jadi hamzah itu jelas. Ya ayyuha. Ya ayyuha, tashil. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina. Jangan harus jelas. Ya ayyuha. Saya punya murid membaca Al-Quran sudah bagus. Persamaan udah bertahun-tahun, dia persoalan di sini. Tashil hamzah itu, jadi selalu di apa? Alladzina yu'minuna, alladzina yu'minuna, bukan riwayat kita. Ya ayyuha, tashil. Sama juga terjadi pada saat berhenti, misalnya as-samai, as-sama'u, berhenti pada pemberhentian as-sama, hanya panjang, mestinya ada tekanan as-sama, as-sama. Nah, jadi memang tipis bedanya ya. Yang pertama tadi tafkhim, asana berhadapan dengan huruf tafkhim. Asabi'ahum, asabi'ahum, asabi'ahum. Allahu Akbar. Lalu yang kedua tashil,
melunakkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, sama dengan juga terjadi pada akhir kata, akhir kalimat, baik apa, was-sama, as-sama, berperhatian ya. Selanjutnya itu yang kedua adalah huruf H. Sama yang H juga, yang pertama persoalannya tafhimuha, menafhimkan. Pertama karena setelah huruf tafhim, yang kedua sebelum huruf tafhim. Allahu, hanya tafhim setelah huruf awal sulit ya. Allahu, sementara kita menyebut ha, posisi lidah masih terbuka karena tafhim lafaz Allah, lafaz lamnya. Allahu. Nah, yang nyata sekali apabila setelahnya huruf tafhim, misalnya fil laili wan nahar, rohnya tafhim, hanya terbawa wan nahar. Yang kedua, jadi tafhim ya, soalnya sama dengan alif hamzah tadi. Yang kedua kalau melemah, harus bisa membedakan bahwa H itu ada dua, H dan H. H tengah tenggorokan, seluruh orang di tengah H tipis. Kalau yang itu yang tenggorokan dalam H besar, orang kita yang menyebutnya ihdinas. Ini melemahkan yang berat. Ihdinas. Mestinya agak apa? Ada ketahuan dari apa, dari nomor bandal. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu ya. Kurang. Yang ketiga, ketukar sama H kecil. Jibahuhum, jibahuhum. Ya, bisa jadi al-hakum jadi al-hakum. Kemudian itu semua arti. Ini juga bisa berubah. Al-hakum wanhar betul wanhar. Tadi apa? Al-hakum, al-hakum, mestinya al-hakum. Yang sulit wasabbihu. Wasabbihu laila. Sabbihu laila. Ini apakah hak dari semua? Wasabbihu bisa jadi atau besar semua. Wasabbihu. Karena riwayat kita tidak diidghamkan. Ada riwayat lain yang diidgham. Wasabbihu. Ada mubayaniha inja warat mislaha awha'an. Kalau berpapasan dengan huruf yang sama ha atau dengan ha itu sering rancu. Ini muncul, tidak terasa. Yang keempat,
Dha'fuha 'inda al-waqfi, lemahnya ketika waqaf. Au idaluha alifan, fa'alu, kurang jelas. Fa'alu, ini jelas. Fa'alu, ada hams. Fa'alu, idaluha alifan, diganti dengan alif. Halaka anni sultaniyah, maliyah. Nah, ini abraz ini jadi berdasarkan empiris, pengalaman, dikumpulkan temuan-temuan kesalahan pada saat belajar Al-Quran. Jadi itu ya, takhir, lalu tashil, fuha. Jadi yang ketiga huruf ain. Huruf ain itu yang pertama qaf sautiha inda nutqiha sakinah. Ada, kalau saya sampaikan berarti tawallud ya. Ya'malu, ya'malun, 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 jadi ya'malun. Yang kedua, tafhimuha juga. Tafhimnya, kok bisa ada tafhim ketika bertemu dengan huruf tafhim? Misalnya bima asaw, sesudahnya huruf tafhim lalu ain terbawa karena mengajar tafhimnya shad. Bima asaw, bima asaw, bima asaw. Betul, bima asaw, bima asaw. Yang ketiga, sering terjadi di orang-orang yang di luar Arab, di kita, anak-anak terutama, mirip alif, hamzah, syibhul hamzah, nutquha syibhal hamzati, seperti hamzah. Misalnya wallahu ya'lamu, jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, kita gitu. Saya itu kalau ngaji di kampung saya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta atal urjunil qadim. Ibu-ibu yang ngaji Yasin, ngaji mereka itu kadang-kadang seminggu itu 7 kali ngaji sekali, wajib juga. Nah, biasa, kadang-kadang seperti itu. Mana-mana saya dengar, ini kuping pakak banget itu. Ngaji Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta atal urjunil qadim. Kurang Sunda yang ngajinya. Sudah sama di saya. Orang Sunda yang bukan ahli Al-Qur'an, tidak semua orang Sunda. Ya. Jadi sering tertukar kita, terutama ain itu sifatnya adalah ada satu sifat Allah, ada sifat nasal, yaitu ada turunan. Asal itu bunyi tarikan busur. Jadi da, oke, ikut saya, ain, aun, da, biya, buah. Wallahu ya'lamu, wallahu ya'lamu, wa antum la ta'lamun, ya, wallahu ya, dia ada nasab. Tidak begini,
antum la ta'lamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kita apa bahasanya ngidung ya? Padahal tidak ada hobi ngidung gitu. Jadi ngidung bukan bukan. Oh sini bang. Bahkan saya makhluk Madinah itu di Madinah itu memperhatikan yang belajar Al-Quran. Ini dia tidak ngidung kayak kita. Misalnya, wa yamna'una al-ma'un. Ada wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Dimasukkan keluar dari keluar batang. Benar. Wa yamna'una al-ma'un. Memang di Sunda itu Sunda saja. Jadi Sunda itu bisa ini Pak. Ada nama. Ini dua bertetangga. Ini Semanggi satu. Seorang orang yang masih ada. Yang satu namanya Ustadzah Marfu'ah. Tapi ada tetangga itu juga dari mengaji saya dari Tasik, daerah Sorong, tukang keripik. Namanya Ahmudi. Ini orang sibuk Pak. Yang tadi perempuan, sekarang itu laki-laki. Ahmudi namanya. Saya cek di daerah Semanggi 1 depan Polsek Ciputat. RT 1 RW 3 rumah warnanya nomor 26 di sebelah sananya ada warung namanya warung Ahmudi. Beda hanya dengan dengan laki-laki perempuan laki-laki. Oke. Satu lagi yang menggantinya seperti kha dan ha bagi bukan Arab. Al-qamdu. Jadi dari bahasa karena belum pernah menemukan. Orang kita menyebut hayrika alhamdulillah. Alhamdu jadi ha, alhamdu ha tertukar dengan ha. Yang ketiga tertukar dengan kha, al-khamdu. Dan hanya terjadi pada Al-Quran. Di Al-Quran harus seperti itu. Makhraj ha, kha sampai ada 3 hampir sama ya. Itu dalam Al-Quran. Artinya bahasa Arab. Di Arabiyyin mubin, Arab yang jelas.
untuk disebut ha, jelas sekali. Ha, bah, bih, buh. Ini kurang. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kurang. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdu itu hak besar enggak, hak kecil enggak? Alhamdulillah. Ada mubayaniha wa khasatan min jawab aina. Kurang jelas, mungkin tertukar atau teridghamkan apabila mendahului huruf ain. Fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum. Teridghamkan ya. Fasfah anhum, mestinya fasfah anhum, mestinya fasfah anhum. Ya. Kita sampai sini dulu untuk abraz al-akhta' inda nutqi ahrufil halqi, tahdithu inda nutqi ahrufil halqi. Kemunculan kesalahan yang tidak terasa awalnya pada kalangan awam, tapi pada kalangan ahli Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran surat At-Tahrim. Yang paling saya ingat itu setiap orang punya surat atau juz yang cocok dengan struktur sel tubuhnya. Sampai seperti itu. Jadi ketika sakit dicukin tuh dengan surat itu, misalnya surat Al-Baqarah. Nah, kalau dia sakit baca aja surat itu. Nah, jadi sel tubuhnya itu sesuai dengan. Terus kalau saya pernah begitu juga, saya surat Asy'ariyah. Saya kesal surat Asy'ariyah, soal tadi orang berbau itu orang-orang Aisyah itu orang-orang yang lalai gitu. Tapi ada ilah. Ya, ini Al-Quran sekarang ini Al-Quran disamakan semua pencetak itu 15 baris. Ya, 15 baris. Tidak bisa dipakai patokan untuk psikologi Al-Quran. Surat apa itu? At-Tahrim. Kita baca dulu Pak. Kalau mau baca Al-Quran tentukan mau berapa panjang rilis sukunnya, 4 atau 2 atau 4 atau 6. Yang kedua majai sama wajibnya 4 atau 5 seragam. Kita patokannya ta'awud karena ingin baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik.
وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه
Tadi panjangnya 5. Jadi nanti kalau ada lagi 5 ya. Ayyuhan alif lam syamsiyanun bertasydid wajibun lima tuharri roknya tidak tafkhim tuharri tarkib ma jaiz ahadallahu lak berkaitu tabtaghi. Nah, ghainnya walaupun kasrah tafkhim. Jadi bukan begini. Tabtaghi tidak ada tafkhim sebagai tabtaghi, tapi ada sedikit merubah romaul. Tabtaghi walaupun tidak berlebihan. Langsung roh tabtaghi matobi mar. Roh mati setelah fathah wajib tafkhim. Kebetulan setelahnya adalah huruf dad tafkhim juga. Marwata azwajik. Nah, za dalam pengucapannya itu sangat lembut, dia tidak hamas walaupun bersanding dengan sin dan shad. Sin dan shad itu hamas. Tidak tidak boleh mengeluarkan nafas, harus bertahan. Marwa azwajik. Wallahu ghafurur tafkhim rohnya tafkhim dua-duanya. Ghafurur rahim kita 4 harokat ada rizkunya. Allahu lakum bimati ketemu tak jelas idhar syafal ahillata ayhurin ma matobi'i minkum. Wallah itu ada jim, boleh berhenti boleh kan, jud nilainya sama. Wallahu mau hurufin lakum. Wa huwa alif lam qamariyah ali matobi'i mul alif lam qamariyah hakiman arifis. Wa il asarron rohnya tafkhim guna nabiyyu ila matobi ba'di roh tafkhim ba'di azwa matobihi masilah qasim haditha matobihi dan mad haditha jadi mad iwad. Falam wajibuna nabba'at bihi masilah al-harahu wa al-dha'idah insa wa al-takhim untuk membedakan dengan dah. Kalau ibunya wa al-harahu dah wa al itu wa harahullahu alaihi bin arrafa ba'dahu mansilah qasilah wa a'radu'an iklamnya rapat. Saya mengikuti yang rapat, yang intibak. Dom ain mati, domnya juga mati. Jadi pas anda itu ujung lidah ke makhraj dha. Falamma qulna nabba'aha matobihi maksilah qolat qomnya takhir qolat man ikhlam amba'aka hadha la lembut la tidak bisa alladhi
kunna tatuba Tabi'i dan majais ilallahi faqad Wala sukra sobat qulubukuma sama-sama ada Tabi'i wa in ikhfa kunna berdua alaihi rubin fa inna allaha huwa rubin yang namanya maula at-tabi'i wajib mengolah rilu wasahihul mu'minin Qamariyah dan Mamalidis wal mala alif lam Qamariyah dan mad wajib madanya sama dengan mad jaiz tadi kita lima empat wal malaikatu ba'da dzalika wahir hirnya tidak takhim karena habis kasroh wahir asa matabi'i rabbuhu madsilah tawilah teman-teman hukumnya majais ikhfa tapi tafhim nanti kita pakai wallaqun wajib gunnah ainun matilatul mujahid dhabbirun yubaqala lahu mansilah tawilah azwajan idhar halqi khairan idgham bi gunnah min itu semuanya gunnah habisin nafas khairan minkum muslimatin itu gunnah awas untuk berhamain mu'minatin ikhfa tafkhim qanidatin ikhfa tamat wajib ibatin idhar abidatin ikhfa samat wajihatin thayyibatin idgham bighunna wa ada qalbu as-sughra karam atau tidak mampu. Oke. Ikuti perkataan ya ayyuhan nabiyyu silakan
bihi kita perhatikan di mana guna wa awharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu وأعرض عن بعض فلما نبأها به قومية ترحيب قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير perhatikan khabir rohnya takrib. Coba lihat perut saya. Jadi jangan begini. Khabir salah. Yang betul khabir. 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 Gak terasa. Khabir. Salah. Kita takrib ya. Khabir. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tawahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir asa rabbuhu ikhfat takhim in qallaqakunna Ba'nya tidak ditekan. Azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin mu'minatin qanitatin
طيبات طيبات والملائكة بعد
قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم